Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fitri Della Yolanda, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2, tahap 1 tahun 2025 di LPTK FKIP Universitas Pakuan dengan NIM 0392251528. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, siap, gerak. Main depan, gerak. Tegak, gerak.
video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa ya? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa, lihatlah perisainya. Ini perisainya ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 3. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah 1. Menolong teman yang jatuh. Sikap tolong menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. 2. Menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila: 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak, baik itu warna kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tetapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat: 1. Bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai
sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak, contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. 3. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Lalu, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila, yakni sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, mau baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil. Jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Nah, melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah bersih, harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Dan contoh yang terakhir adalah menghormati orang tua. Kita sebagai anak-anak pantaslah harus menghormati orang yang lebih tua, baik orang tua kita di rumah ataupun bapak ibu guru di sekolah ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki sikap hormat. Nah, demikian adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya anak-anak. Marilah kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila ya. Kita beribadah, saling menolong, kita rukun, kita mau bermusyawarah dan menghormati orang lain, dan juga bersikap adil. Selamat belajar anak-anak dan selalu mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah dengar tadi? Videonya? Udah dilihat? Jadi, udah dilihat tadi penjelasannya, contohnya, ada semua? Dari 1 sila sampai sila kelima. Masih semangat? Kayaknya nggak perlu sedikit dulu lah ya. Soalnya kelompok kita di sini, lihat dulu kelompok sebelah sini. Ada Alga, benar-benar letih lesu.
kita gimana perasaan kita? Kita pasti marah, kesal kalau ada teman kita diejek sama orang lain. Itu dari sila pertama apa tadi, Bu? Beribadah. Sila kedua apa kelompok ini? Apa? Sila kedua? Ada yang tahu? Iya, saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ingat, ya. Kalau satu pakai kerudung, satu tidak pakai kerudung, itu tidak boleh saling mengejek. Ada yang hitam, ada yang putih. Kita tidak boleh saling mengejek. Itulah perbedaan. Kita harus bisa saling menghargai. Misalnya si sebelah sini tidak pakai kerudung, sebelah sini pakai kerudung. Ada lagi katanya rambutnya kok ini keriting atau rambutnya sebelah sini lurus katanya. Ada lagi yang ngomongin kulitnya hitam, kulitnya putih katanya. Ada lagi ngomongin suku katanya lagi. Kadang itu kita beda-beda sukunya. Ada yang suku Lampung, ada yang suku apa lagi? Jawa, ada lagi suku Ogan, ada lagi suku Sunda. Ada? Udah bisa? Udah bisa ya? Udah ngerti? Paham? Udah paham? Dari sila-sila tadi? Udah? Ngerti? Dari contoh saya yang Ibu kasih tadi? Udah? Kalau udah ngerti, Ibu mau ngasih lembaran KPD. Jadi biar tambah ngerti. Tulis ya, dikerjain ya. Tulis. Tulis lalu. Kelompoknya tentuin, tulis sama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Anggota kelompoknya jangan lupa ditulis. Nanti nggak ingat siapa nama anggota kelompoknya. Dilupakan nanti karena kalau nggak kan saling tanya sama temennya boleh ya. Boleh tanya sama temennya. Siapa tahu si Kaki tahu ini. Atau Arga yang tahu. Siapa ketuanya? Dulu. Jadi tangannya miring.
diam. Kita perhatikan. Yang lainnya diam. Baiklah. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dengerin ini. Siapa ketuanya? Dulu mau membacakan hasil diskusi mereka tadi, kelompok 3. Dengerin, kupingnya didengerin ya.
Kelompok ini. Contohnya, silakan Pak. Musyawarah. Contohnya musyawarah pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Selain pemilihan ketua kelas, apa lagi? Sekretaris, bendahara, Terus? Pemilihan apa? Pemilihan kalau misalnya dia di masyarakat, di kampung itu pemilihan apa? Apa? Bukan DPRD. Ketua RT. Ketua RT. Kepala desa. Kepala kampung. Terus itu kalau lihat di lain-lain itu kita ada nggak pemilihan bupati, wakil bupati ada? Ada. Itu tadi apa tadi lu? Contoh dari apa? Sila keberapa? Sila keempat. Contoh dari sila keempat. Udah paham semua ya? Kalau sudah, itu ibu mau kasih lembar evaluasi. Biar lebih paham lagi lembar evaluasi. Jadi tahu. Lembar evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh kerja sama. Tidak boleh kerja sama. Lembar evaluasi ini dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ini ibu bagikan. Paham? Gak apa-apa walaupun bukannya kalian tetap kerjain ya. Bisa. Repo. Gak apa-apa. Siapa lagi? Ada yang kurang? Berapa lagi? Cukup? Oh, satu lagi. Gak apa-apa, kerjain aja. Kerjain. Itu ada 1 sampai 10 ya. Lembar evaluasinya 1 sampai 10. Udah dilihat? Jangan lupa dikasih nama kelas ya. Paham ya? Kalau tidak tahu boleh bertanya ya semuanya. Boleh tanya ya Nak ya. Nilainya dulu ada berapa dulu? Hasilnya apa? Gimana? Kira-kira berapa hasilnya?
Dilihat kertasnya agaknya, lihat kertasnya bukan ibu.
Udah ya, udah pada mengerjakan LKPD sudah, evaluasi sudah semua mengerjakan. Semangat dulu dikit lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk sekali. Tangan ke atas, mengangkat bintang. Tangan ke samping, guru yang terbang. Tangan ke depan, ikat berenang. Guru yang rapi, siap berenang. Bersiap, bersiap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapan permisi. Udah? Ada ibu mau menyampaikan? Belum? Sebelum mengakhiri ya pembelajarannya, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ibu mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, yang artinya ibu akan membacakan kesimpulan, memberitahu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita hari ini melakukan pembelajaran tentang sila-sila Pancasila beserta contoh dari sila-sila Pancasila. Kalian tadi juga sudah menonton video, sudah melakukan berdiskusi, sudah melakukan evaluasi, semua sudah kalian lakukan. Dari sila-sila Pancasila yang kalian dengarkan, yang kalian lihat, ya, yang kalian kerjakan, itu termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ibu minta kepada semua anak kelas ibu di kelas 4B ini, ibu mau kalian semua menerapkan sila-sila Pancasila yang sudah kalian dengar, lihat, kalian kerjakan. Kalian paham? Sila-sila Pancasila itu memiliki makna atau nilai tersendirinya. Nilai yang sila pertama memiliki nilai apa? Nilai apa? Mengandung nilai mengandung nilai ketuhanan itu untuk sila pertama. Untuk sila kedua mengandung nilai apa? Mengandung nilai kemanusiaan. Dan untuk sila ketiga itu mengandung nilai persatuan. Dan untuk sila keempat itu memiliki makna dan nilai kerakyatan. Dan untuk sila kelima itu memiliki nilai yang mengandung keadilan. Jadi ya anak-anak ibu minta untuk selalu bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai yang sudah kalian sebutkan tadi. Dari nilai sila pertama sampai sila kelima itu kalian harus melakukannya, berperilaku, bersikap seperti nilai-nilai sikap dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi kesimpulannya itu tadi yang sudah ibu jelaskan. Ibu mohon ya, kalian harus bisa nih menerapkan sila dari pertama sampai ke
3 ini. Kira-kira pembelajaran hari ini apa sih yang dirasakan kelompok 3? Bahagia. Oh, bahagia. Kalau kelompok lain itu senang. Kalau kelompok sini bahagia. Bahagia. Tapi kelompok 3 ngerti nggak tadi? Ngerti. Ngerti? Oke. Ngerti Alga? Ngerti, iya ya. Bisa Alga menerapkan sila-sila yang tadi? Bisa? Bisa berperilaku seperti sila-sila tadi? Bisa. Jadi, bagaimana perasaan kalian semuanya? Senang. Pelajaran hari ini senang? Kalau kalian senang, ibu juga senang. Kalau kalian bahagia, ibu juga bahagia. Kalau kalian mengerti pembelajaran yang hari ini, ibu juga pasti lebih mengerti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Masih semangat? Masih semangat? Mau pulang? Atau mau pulang? Oh, sepertinya udah tidak sabar lagi mau pulang ya? Iya. Sepertinya udah tidak sabar lagi mau pulang ini. Iya? Iya. Iya ya. Coba ya, kalau gitu, kalau mau pulang kita siap-siap deh. Kita siap-siap. Tasnya ditutup, mejanya dirapikan. Gak ada yang gendang-gendang. Kalau belum diam, ibu itu ingat kalau belum diam, kalau belum rapi, kalau masih ada yang tengok sana, tengok sini, atau bahkan ada yang mau masukin bukunya, itu kita belum pulang ya. Ya, jadi harus siap dulu semua. Katanya udah bahagia, udah senang, udah happy, udah ngerti, udah paham. Jadi harus diam. Nggak akan bersiap. Bersiap. Sekali lagi, ibu ulangin. Bersiap. Tundukin kepala. Ibu mau semuanya menundukkan kepala. Mary.